Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan mengulas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, setelah beberapa video belakangan ini admin menceritakan berbagai tragedi, maka pada video kali ini admin akan mencoba menceritakan sebuah kisah horor. Kisah ini bersumber dari channel Dimas Dome, di mana ini adalah pengalaman pribadinya sewaktu mendaki Gunung Ciremai di tahun 2013. Bagi kalian yang suka dengan kisah mistis, khususnya yang terkait dengan pendakian, admin rekomendasikan untuk subscribe di channel Dimas Dome. Tentunya semua kisah yang diutarakan akan jauh lebih lengkap. Silahkan juga kalian follow Instagramnya, yang semua linknya admin cantumkan dalam kolom deskripsi. Hari itu hari Minggu sore, tepatnya adalah pukul 5. Dimas mendapat telepon dari temannya Indra. Indra meminta tolong agar Dimas mengantarkan rombongan pendakian. Sebenarnya yang harus mengantar kala itu adalah Indra. Namun rupanya kakinya terkilir sepulangnya dari minimarket. Indra meminta Dimas untuk ke base camp besok pagi. Mereka akan menunggu di sana. Dan rupanya rombongan itu terdiri dari 4 orang, yang semuanya adalah cewek berhijab. Dimas pun mengiyakan permintaan tersebut. Malam itu Dimas langsung mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Dan disinilah ia keliru dalam melakukan perhitungan. Karena rombongan itu adalah cewek, biasanya masalah logistik sudah terjamin. Sehingga malam itu yang dipersiapkan hanyalah 2 bungkus mie instan, 2 botol air ukuran 1,5 liter, 2 batang coklat, dan juga 3 bungkus roti. Persediaan seperti itu tentunya hanya akan cukup untuk dirinya sendiri. Dan keesokan paginya, yaitu sekitar pukul 7, ia langsung bergegas ke base camp dan kemudian sampai di pukul 7.30. Sesampainya di base camp, rupanya ada miss call dari Indra sampai dengan 10 kali. Namun dirinya tidak bisa menelpon balik karena sinyal di daerah tersebut tidak ada. Ya sudahlah, Dimas langsung bergegas ke pos registrasi, di mana ia mengenal semua petugas di pos itu. Dan yang paling dekat dengan dirinya, namanya adalah Mang Adang. "Mang, lihat 4 orang pendaki perempuan gak?" Dimas bertanya dalam bahasa Sunda. "Perasaan dari tadi gak ada tuh." "Masa sih, Mang? Ya udah, saya ke atas dulu, Mang. Mungkin aja mereka ada di atas sana." Dimas pun pamit dan langsung naik ke atas. Dan tak berselang lama, ia langsung bertemu dengan 4 perempuan berhijab, lengkap dengan cadar dan juga pakaian yang serba hitam. "Maaf mbak dari komunitas ya yang minta diantar sama Indra?" Salah satu dari perempuan itu kemudian mengangguk. Dimas kemudian menjelaskan bahwa Indra jatuh dari motor dan kakinya terkilir, dan ia akan menggantikan Indra untuk mengantarkan mereka ke puncak. Maka di jam 10 pagi itu mereka pun akhirnya mulai start mendaki. Sambil terus berjalan, Dimas merasa ada yang aneh dengan mereka. Cewek-cewek itu satu komunitas. Namun anehnya selama berjalan, mereka semua tidak saling bicara. Mereka diam satu sama lain dan juga berjalan dengan sangat pelan. Dan sekitar jam 11, mereka sampai di pos 1 Arban. Terlihat ada beberapa orang pendaki yang sedang beristirahat. Para pendaki itu menatap ke arah mereka dengan pandangan yang aneh. Namun di sini Dimas tidak mempedulikannya. Mungkin saja pendaki itu agak aneh melihat rombongan ini, yaitu perempuan dengan cadar dan juga pakaian yang serba hitam. Sambil beristirahat, Dimas mencoba membuka pembicaraan. "Mbak, sebelumnya sudah pernah mendaki Ciremai?" "Sudah, Kang. Kami sudah cukup sering mendaki gunung, terutama yang ada di tanah Sunda." "Wah, berarti mereka ini perempuan tangguh," Dimas berkata dalam hatinya. Namun ia kembali berpikir, "Tapi kenapa mereka tadi berjalan sangat pelan ya?" "Kang, ayo lanjut." Mereka mengajak kembali lanjut berjalan. "Mbaknya gak minum dulu?" "Tenang aja mbak, masih pagi kok." "Gak usah Kang." "Oh ya Kang, biarkan kami yang jalan di depan ya. Akang di belakang aja. Kami sudah cukup kenal kok dengan jalur sini," ucap salah satu dari mereka. Mereka pun akhirnya melanjutkan pendakian.
Di sini Dimas semakin dibuat heran. Sampai dengan saat itu, keempat cewek itu sama sekali belum minum, juga tidak meminta untuk istirahat. Ketika mereka berjalan ke pos 2, situasinya justru kini mulai terbalik. Mereka yang tadinya diam satu sama lain, kini mereka saling melontarkan kalimat. Tapi Dimas tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bahasa yang mereka ucapkan sangatlah asing bagi Dimas. Dan untuk pertama kalinya, mereka akhirnya meminta untuk istirahat. "Mbak, minum dulu aja. Kami tidak bawa air, Kang." Apa? Mereka tidak bawa air? Bagaimana mungkin mereka mendaki gunung tanpa bawa air? Rasanya sangat tidak masuk akal. Untuk sesaat Dimas bingung. Sementara keempat cewek itu seperti biasa saja, dan seolah memang mereka sengaja tidak bawa air. "Ya udah Mbak, minum punya saya aja. Ini masih ada sebotol kok." Mereka kemudian mengambilnya, lantas membagi air dalam botol itu ke dalam 4 botol yang mereka bawa. Namun mereka juga tidak meminumnya. Botol-botol itu malah disimpan di saku luar tas. Seperti apa mereka ini? Apa mungkin mereka itu penganut ajaran tertentu? Dimas semakin bingung. Setelah cukup beristirahat, mereka kemudian melanjutkan pendakian ke pos 2. Dan akhirnya mereka kemudian sampai tepat di waktu zuhur. Mereka pun menunaikan sholat di tempat itu, dengan Dimas menjadi imamnya. Namun pada saat itu hatinya masih terus bingung. Ia terus terpikir dengan air yang kini hanya tinggal 1 liter. Yang jelas tidak akan cukup untuk pendakian itu. Tapi ya mau bagaimana lagi. Setelah selesai, mereka hanya beristirahat sebentar dan kemudian langsung menuju ke pos 3. Dan kali ini ada pula keanehan lainnya. Entah hal yang wajar atau tidak, mereka tiba-tiba berjalan dengan sangat cepat. Saking cepatnya Dimas sampai kewalahan. Bahkan beberapa kali hampir tertinggal jauh. Percaya atau tidak percaya, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 hanya mereka tempuh dengan waktu 30 menit. Dan begitu sampai di pos 3, Dimas langsung tumbang. Duduk tak berdaya sambil meneguk air yang kini hanya tinggal 1 liter. Tentunya ia harus berhemat untuk meminumnya. Lagi-lagi Dimas harus heran. Keempat wanita itu sama sekali tidak minum. Bahkan air yang ia berikan masih utuh di samping tasnya. Sungguh sangat aneh. "Kang, kita ngecamp di sini dulu ya," pinta salah satu dari mereka. "Loh, kan masih siang Mbak. Kita masih sangat mungkin loh bisa sampai ke pos 5 sebelum gelap." "Enggak Kang, kita ngecamp di sini dulu aja ya." Karena Dimas hanya bertugas sebagai pengantar, maka mau tidak mau ia turuti saja. Di saat Dimas mulai membuka tenda, mereka semua hanya duduk saja. "Loh Mbak, kok tendanya nggak dibuka?" "Kami tidak bawa tenda Kang." Ya Tuhan, apalagi nih? Bisa-bisanya mereka tidak bawa tenda. Namun mau dikata apa, mereka sudah terlanjur mendaki. Dimas pun akhirnya mempersilahkan mereka untuk menggunakan tendanya. Untung saja tenda yang pada saat itu dibawanya cukup besar, cukup untuk memuat mereka berempat. Setelah tenda itu berdiri, mereka kemudian masuk ke dalam, dan kemudian tidak keluar sampai dengan asar. Mereka semua baru keluar saat mereka mendengar azan yang bersumber dari HP milik Dimas. Dan kembali lagi mereka melakukan sholat berjamaah. Namun setelahnya mereka berempat kembali masuk ke dalam tenda. Sementara Dimas, kini ia sibuk mencari kayu yang nantinya akan digunakan untuk membuat api. Dan di saat mencari kayu itulah, ada 2 orang pendaki yang saat itu sedang turun. Dan ternyata itu adalah Vian dan Doni. Mereka kebetulan adalah teman dari Dimas. Dimas, lu sama siapa?" "Gua lagi nganterin cewek-cewek nih, komunitas pendaki berhijab." "Walah, cewek semua tuh berarti. Mana? Kenalin dong sama gua." "Hehehe." Mereka di tenda dari habis asar. Dari tadi gak keluar-keluar tuh. Kalian bawa air lebih gak?" "Ada nih, ambil aja. Lagian kita mau turun kok." "Wah, makasih ya Don.
Eh, di atas sana masih ada pendaki lain gak? Ada, sekitar 15 orang lah. Mereka udah ngecamp tuh di pos 5. Kalau yang mau turun mah gak ada, cuma kita aja. Ya udah ya, kita lanjut dulu. Udah mau dekat maghrib nih. Mereka pun berpamitan kepada Dimas. Singkat cerita, akhirnya waktu sudah masuk maghrib. Dan kembali, para cewek itu keluar untuk kembali mengajak sholat. Setelah selesai, mereka kemudian membuka ranselnya. Dimas sebenarnya sangat penasaran dengan apa isinya. Soalnya mereka tidak membawa air, mereka juga tidak membawa tenda. Dan isinya, rupanya adalah bahan makanan mentah. Beras, sayuran, daging, tempe, telur, dan lain sebagainya. Kali ini dengan sigap mereka langsung memasak. Dan akhirnya setelah isya, masakan itu sudah siap saji. Dan ketika Dimas memakan masakan itu, luar biasa. Makanan yang mereka masak sangat enak. Dimas makan dengan lahap, dan ia merasa bahwa ini adalah masakan paling enak yang pernah ia makan. Dan selesai makan bersama, mereka kemudian kembali lagi masuk ke dalam tenda. Sementara Dimas duduk di depan api unggun sambil menghisap rokok dan juga menikmati secangkir kopi. Walaupun menikmati kopi, tiba-tiba rasa kantuk yang luar biasa datang. Dimas pun langsung tertidur. Dan kemudian ia baru tersadar kembali ketika ia merasa bahwa kakinya sangat panas. Ketika ia sepenuhnya sadar, ternyata api unggun itu mengenai kakinya, dan api membakar sebagian dari sepatunya. Aduh sial, sepatu pakai kebakar segala lagi. Dimas menggerutu sambil terus menggesekkan sepatunya di tanah. Dimas kemudian melihat jam di tangannya, dan waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dan betapa terkejutnya Dimas ketika ia berniat mengecek ke arah tenda. Tendanya rupanya dalam kondisi yang terbuka, dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Lah, ini mereka pada kemana?